Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rohani dan jasmani manusia? Manusia mempunyai kodrat rohani dan jasmani. Jembatan di antara keduanya adalah hati yang mempengaruhi seorang manusia dalam segala sikap dan tindakannya dalam kehidupan. Nih. Kodrat itu kita tahu apa? Ketentuan Allah yang nggak bisa yang kira-kira dari Allah, bisa manusia susah nggak bisa ngubahnya gitu loh, gampangnya gitu. Manusia itu semuanya punya ini, semuanya tanpa kecuali, dari siapapun dimanapun. Nah, ini itu adalah model, tahu model apa? Penyederhanaan, biar gampang diingat, biar gampang dipikirinnya. Kalau misalnya dibikin yang serealnya kan jadi terlalu pusing mikirinnya, kompleks banget. Ya makanya dibikin seperti ini yang manusia, yang kita semua bisa pahami dengan mudah. Habis itu bisa kita lakukan ilmu rohnya, diaplikasikan, daripada pusing dibikin yang ribet-ribet terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan cuma juga. Iya, ini dia cara gampangnya untuk memahami pengantar terhadap ilmu roh, untuk memahami ilmu roh yang paling dasar banget. Ini caranya. Jadi manusia itu semuanya semacam ini. Jasmani luar itu adalah ya tangan, mata, rambut, kaki, badan, organ-organ kita, paru-paru, semua itu adalah jasmani luar. Jasmani dalam itu ada pikir, akal, rasa, dan nafsu. Pikir, akal, dan rasa itu kurang lebih kayak sistem syaraf kita, hormon, sistem otak yang mikir-mikir macam-macam itu. Gampangnya bedainnya itu adalah bahwa ini kalau misalnya bisa dikendalikan pakai obat, ini nih jasmani dalam, yang bagian luar, untuk mengubah mood kita. Kadang-kadang biar sedih minum obat biar senang, itu bisa. Itu jasmani dalam. Nah, ada nafsu lah, ini yang orang suka bingung dalam ilmu kebaikan sebelum ada ilmu kebenaran. Orang kebanyakan memahami nafsu itu sebagai dorongan manusia untuk makan, untuk pacaran, untuk yang lain-lain gitu, yang dorongan yang kayak hewan lah gampangnya. Salah paham itu. Nafsu itu punya signifikansi, punya arti yang lebih berbeda. Nah, di bawah dalamnya lagi adalah hati, dan bawah lagi adalah fitrah. Ya, ini semua orang punya. Nah, fitrah ini ada rohani. Iya, maksudnya bagian rohani ini yang asalnya dari alam rohani. Yang orang-orang suka bilang tuh sebagai surga atau Eden atau heaven dan semacamnya, itu yang pertama kali manusia asal dari sana. Ini fitrah. Nah, semua orang punya fitrah. Tuh, warna-warni. Ini Omai bikin warna-warni karena emang ada 4 jenis fitrah yang berbeda, yaitu Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Iya. Nah, permasalahannya adalah nih, yang hitam ini namanya nafsu. Hati manusia itu ibaratnya itu adalah yang menentukan. Ketika Kila misalnya, aku mau makan, itu yang menentukan adalah hati. Ini adalah jembatan di antara fitrah sama jasmani manusia yang ada 4 ini, luar dan dalam. Jadi hati itu, ketika orang bilang hati itu apa sih? Orang suka bingung, itu apa sih hati itu? Itu adalah jembatan di antara fitrah dengan badan kita ini. Jadi Kil ya, kalau di dunia ini, terutama di agama Kristen sih, itu ada perdebatan utama. Manusia itu nenek moyangnya dari primata, dari monyet, atau dari manusia? Iya, jadi ada perdebatannya sangat sengit ini. Orang yang sains bilang manusia itu keturunan manusia purba, yang kalau misalnya ditelusuri ke atas lagi itu dari primata atau semacam monyet gitu. Sedangkan yang agama bilang enggak, kok dibilang bahwa kita tuh dari asalnya langsung jadi manusia kok, dari Nabi Adam. Jadinya bingung. Iya. Nah, ilmu kebenaran menjelaskan bahwa mereka dua-duanya benar. Gitu, dua-duanya yang benar, tapi dua-duanya juga sekaligus salah. Iya. Manusia purba itu yang pertama. Manusia purba itu adalah hasil percobaannya keempat Muhammad. Dia pengen menyatukan
roh dengan jasad hewan. Jadi kayak misalnya zaman-zaman dulu dinosaurus dan sebagainya itu ada banyak hewan-hewan itu adalah keempat Muhammad lagi coba-coba lagi main-main aja nih. Gimana ya? Kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk gitu. Terus pada satu hari, aduh nggak puas nih kayaknya cuman hewan doang, nggak bisa berpikir pintar kayak kita. Gimana ya? Oh kita masukin roh yuk. Masukin, dicoba-coba, tapi nggak pernah berhasil. Jadilah manusia purba dan macam-macamnya itu belum sempurna, tapi hampir. Terus akhirnya pas mereka itu jadi manusia, Iya, baru anak-anaknya diturunin sama Jibril yang bisa nyatukan dua ini dengan sempurna. Jibril itu tuh termasuknya yang lebih Yang punya ilmu roh. Ilmu roh yang sekarang Oma jelasin ke Kila ini asalnya dari Jibril yang ngajarin ke Ama. langsung ke Jibril. Iya, Jibril doang yang tahu sejak awal. Jadi tahu kan cerita yang Adam dan Eva makan buah huldi itu atau buah pengetahuan kalau agama Kristen? Iya. Itu adalah ilmu tentang roh yang aslinya punya Jibril. Jadi mereka lagi mencuri ilmunya Jibril. Makannya langsung ditendang dari alam rohani masuk ke sini. Mereka makan terus Ya, jadi tahu sedikit doang tapi ilmu tentang roh. Tapi itu kan melanggar kan diperintah sama Allah, nggak boleh, itu ilmunya Jibril aslinya. Tapi karena mereka penasaran, duh gimana sih bikin manusia ini kok gak bisa-bisa? Kita harus cari tahu, jangan-jangan Jibril yang punya. Kita curi ilmunya gitu maksudnya sebenarnya. Itu dia dijelasin di video, Omnya lupa yang mana. Saking banyaknya. Tapi ada dijelasin, tapi di tengah-tengah. Udah kebayang sampai sini? Nah, permasalahannya adalah jasad badan kita ini termasuk nafsu itu kan punya keinginan sendiri. Sedangkan roh ini juga punya keinginan yang berbeda. iya. Nah, ini pengennya membersihkan hati dari bintik-bintik ini. Kalau yang lainnya yang warna hitam terutama nafsu pengen ngotorin ini. Jadi kalau misalnya Kila merasakan iri, dengki, takabur, dendam, itu akibat yang hitam-hitam ini. Nafsu namanya. Ada 3. Nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Ini juga sebelumnya nggak ada yang tahu, cuma Jibril doang yang tahu. Karena Jibril tahu tentang ilmu roh. Dikasih tahu sama Allah. Ya Allah, sejak awal udah dia yang dikasih tahu iya sama Allah. Yang pusing, ya maksudnya ilmu roh itu ya termasuk gimana caranya bikin manusia yang campuran antara jasad sama roh yang sempurna sehingga bisa jadi kayak kita ini sekarang. Itu cuma Jibril yang bisa. Ifrit, Hidr, Adam, Eva udah pernah nyoba-nyoba, makanya jadi banyak manusia purba. Manusia purba nggak gini. Belum sempurna kayak gini ya. Belum bisa berfungsi kayak manusia kita sekarang modern. Pikiran dan akalnya ya. Ini fitrahnya bisa nyambung dengan sempurna kayak gini. Ini kan meskipun gambarnya sederhana kayak gini, aslinya kompleks banget ya, nggak gampang ini bisa nyambung antara roh yang berasal dari alam rohani dengan jasad hewan yang berasal dari sini, kompleks deh. Jadi kalau misalnya kita bayangin Kila operasi, dokter bikin operasi macam-macam itu kan dokter untuk otak itu kan pusing tuh. Ini jauh lebih pusing dari itu lagi bahkan. Soalnya kan roh di sini nggak kelihatan mana. Gimana coba cara cara gabungin hal yang nggak kelihatan dengan hal yang kelihatan? Oke. Iya kan? Jadi kompleks banget itu. Nah itu yang bisa dengan sempurna ngebolak-balikin itu adalah Jibril. Ifrit, Hidr, dan Adam dan Eva cuma bisa nyoba-nyoba doang berbekal apel yang digigit waktu itu. Cuman 1 gigitan kalau nggak salah 1 buah atau 1 gigitan nggak tahu deh, pokoknya ya cuma dikit lah dibandingkan dengan ilmu Jibril yang keseluruhan. 1 buah ya. Nggak tahu ya, ceritanya macam-macam dari agama yang berbeda detailnya. Ya itu dia. Jadi ini problem kita hidup di dunia ini karena kita terdiri dari rohani dan jasmani, otomatis kalau kita mau tumbuh, fitrahnya ini tumbuh, harus ngikutin ini juga, apa keinginan badan kita. Jadi banyak orang-orang yang agama itu merasa, kalau misalnya kita mau jadi orang yang hebat, lebih tinggi lagi, itu harus mengutamakan ini aja, yang ini nggak usah dipedulin sama sekali. Sebaliknya ada orang yang nggak percaya, ini apa sih ini fitrah, nggak usah dipedulin, yang penting kita makan yang enak-enak aja udah, semuanya segala macam kita yang mau. Jadinya pusing deh kan, jadinya berantem terus, yang bener kayak gimana. Nah, ilmu roh, ilmu kebenaran adalah gimana caranya 2 ini bisa berjalan dengan lancar sehingga ini bisa tumbuh. Fitrahnya ini. Kita pertama kali hidup di sini itu ibarat bayi prematur. Bayi prematur.
Bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan sebelum 9 bulan, sebelum sempurna. Itu udah dijadikan keempat Muhammad percobaan dimasukin manusia purba, itu jadi manusia purba. Bayangin. Baik. Iya, jadi fitrahnya masih kecil, masih kayak ibaratnya kayak masih bayi, tapi itu udah jadiin bahan percobaan sama Muhammad. Jadi kalau misalnya kita naik kelas kehidupan, berhasil melaksanakan 8 fondasi tadi, ini kita bakal makin gede, makin cakep istilahnya, fitrahnya, rohnya. Iya. Tapi ya ini harus dua-duanya tumbuh. Ya kalau misalnya kita cuma roh doang ya udah kan bisa tumbuh di sana kan di alam rohani kan. Iya. Atau kalau misalnya kita jasad doang ya udah kita kayak hewan biasa aja, nggak ada bedanya dengan hewan dong. Jadi kalau misalnya ditanya apa bedanya hewan sama manusia nih, ada fitrahnya. Ada roh. Kalau hewan nggak ada. Hewan banyak yang disusupin sama roh mati juga. Makanya itu bikin orang jadi bingung. Ini kok hewan ini hewan tapi kok kelakuannya kayak manusia sih? Ya jelas aja kan disusupin sama roh. Banyak banget ya kayak gitu. Karena itu roh-roh manusia yang nyangkut di sini ada banyak banget. Lebih banyak jumlahnya daripada jumlah orang manusia yang lagi hidup sekarang. Terus masuk ke Hewan-hewan iya. Nggak tahu tujuannya macam-macam, ceritanya bisa dibahas dengan lebih panjang lagi, tapi yang jelas kayak gitu. Ya kan sama kayak tadi tujuannya Nur Muhammad. Mereka pengen bikin hewan yang pintar kayak mereka kan. Ya makanya mereka kayak ibaratnya nginstal program itu berupa roh tadi. Supaya hewan tadi berperilaku, bisa pintar, bisa berpikir kayak mereka. Diinstal program berupa roh ini. Dan ternyata itu jadinya Karena mereka nggak jago bikinnya, jadi kacau balau kan, jadi korban semua nih kelinci percobaannya. Gitu, makanya mereka semua ditendang dari alam rohani. Dus. Cuma Jibril doang yang di sana karena Jibril yang nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Tapi ironisnya Jibril yang tahu ilmunya justru. Gitu ceritanya sayang. Itu adalah perkenalan tentang ilmu roh. Ya ini. Jadi kalau misalnya Kila bingung, kenapa sih kok aku sedih tanpa ada alasan yang jelas? Kenapa sih aku marah? Kenapa sih aku kayak gitu? Ada kemungkinan dari sini jasmani. Kalau ini bisa disembuhin pakai obat, pakai makan dan sebagainya. Langsung nggak marah lagi, misalnya marah gara-gara lapar, makan udah nggak marah lagi dong. Beres kan? Tapi ada marah yang asalnya dari sini, dari roh. Kalau itu kamu makan sebanyak apapun nggak bakal bisa hilang. Itu permasalahannya. Kita nggak bisa bedakan mana perasaan yang asal dari sini dengan perasaan yang asal dari sini. Itu problemnya. Nah, belajar ilmu kebenaran ibu tentang roh adalah untuk mengenali perbedaannya. Habis itu kita turuti apa yang mereka mau, yang roh kita mau, apa yang jasmani kita mau. Tapi kalau yang dikendalikan sama apa sih gentayangan itu? Iya, karena ibaratnya kayak gini, habis itu tempel kayak gini lagi ada satu, campur aduk. Jadi kan nggak ketahuan lagi asal dari mana. Makin ribet kan? Rohnya yang mana, jasmaninya yang mana, makin pusing. Makanya orang pada pusing. Apalagi nempel kayak gitu, biasanya lebih dari satu deh, jadi ada banyak. Pusing dah. Yang itu pengen jalan-jalan, yang ini pengen mendem di rumah, yang itu pengen nonton TV, terus yang ini pengen ngeliatin ikan. Pusing dia, langsung stres. Jadi gue maunya apa sih? Gitu. Dia kan padahal untuk sendiri aja juga udah pusing kan, ada dua ini. Tapi kalau misalnya ditempel nama roh-roh, makin pusing deh, berkali-kali lipat pusingnya. Ya soalnya apa sih ininya ditambah ya. Iya, jadi ada lagi yang nempel di sini, jebret. Jadi otomatis kan makin banyak yang pengen banyak hal. Oh Iya, makin pusing gitu. Jadi pengennya apa? Makannya. Kila Omai suruh selalu zikiran kan, itu supaya yang nempel-nempel ini nggak mempengaruhi Kila. Jadi kalau misalnya Kila marah ya karena Kila sendiri, bukan karena yang nggak kelihatan. Itu alasannya sayang. Udah kebayang sampai sini? Iya, sip. Nah tadi nafsu itu mengotori hati, makanya ada bintik-bintik hitam. Fitrah itu membersihkan hati. Perdamaian di dunia, kan sekarang lagi kacau balau semua nih kalau kita ngeliatin TikTok ya. Itu hanya bisa diwujudkan kalau masing-masing manusianya semuanya itu fitrahnya yang menang, yang menguasai hati, bukan nafsunya.
Kalau misalnya manusia hatinya damai, otomatis dia perbuatannya pun akan membawa kedamaian kemana-mana. Nggak ngajakin berantem mulu. Itu udah kuncinya untuk menciptakan perdamaian. Sebelum itu dicapai bahwa fitrahnya itu bisa menang lawan nafsu dalam perang yang tadi, nggak bakalan bisa. Mau diapain juga. Mau pakai ilmu yang apa, mau disuntikin obat apa aja. Nggak bisa. Karena itu rasa sakitnya, rasa marahnya berasal dari dalam sini, dari roh. Bukan dari badan. Iya, dia marah. Misalnya yang di Israel Palestina, dia marah karena orang tuanya dibunuh atau anaknya dibunuh. Kalau misalnya ini cuma masalah jasmani doang kan, ya kalau misalnya dikasih makan yang enak, duit yang banyak, dikasih anak baru, istri baru, kan saya senang dong. Kan udah ada yang baru. Iya nggak bisa. Tapi kalau misalnya asalnya dari roh, karena itu ada ketidakadilan yang sangat menggelora, jadinya nggak bakal bisa. Mau dikasih apapun dia bakal terus marah, bakal dendam terus mau nggak mau. Itu maksudnya. Nah, diturunkannya para utusan Allah dari alam rohani, malaikat muqarrabin, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ribet banget itu antara ini dan saling menempel yang tadi Om Mai jelasin. Malaikat muqarrabin yang bisa, ibarat dia teknisi. Yang pertama, dia bisa misahin ini yang nempel-nempel ini supaya pisah, jangan nyatu-nyatu lagi. Habis itu dia bisa nyembuhin ini yang bintik-bintik hitam ini. Iya bisa. Jadinya manusianya bisa yang fitrahnya yang menang ketika berantem melawan nafsu itu. Tapi malaikat muqarrabinnya beda. Iya, ada 4 jenis. Cuma Syariat, Yasin, dan Nurani. Jadi kalau Yasin dan Nurani itu mereka ibaratnya anak TK sampai dengan kelas 3 SD level kemampuannya. Kalau Lumah sama Syariat dari SD kelas 4 sampai S3, sampai kuliah, sampai profesor. Macem-macem. Jadi kalau yang mau jago ngajarin manusia, Lumah dan Syariat. Kalau Yasin dan Nurani dia banyakan ngurusin roh-roh yang masih kecil-kecil. Kan masih anak-anak. Ya. roh-roh yang masih kecil. Iya, kalau yang gede-gede yang diajarin sama Lumah Syariat. Tentang level 20 sampai Oh, 20 tingkatan itu ranking. Oh. Ranking keimanan. Jadi ada 2 ya level keimanan, itu ibarat tadi TK, SD, SMP, SMA. Kalau ranking itu adalah realnya nih, seluruh umat manusia dari awal zaman sampai sekarang akhir zaman, mereka rankingnya dibaginya di 20. Iya kan? Kebayang kan? Beda ranking jadinya. Jadi ternyata waktu pengadilan rohani, waktu dihitung semuanya nih, setelah satu kehidupan berapa banyak yang mereka pelajari di tes, setelah tes tadi, ternyata manusia yang paling tinggi levelnya itu cuma sampai kelas 3 SMP. Nah kan 3 SMP paling tinggi ranking 1. Ya udah diurutin aja ke belakang jadi 20 tingkatan sampai yang masih bayi prematur. Itu maksudnya ranking ada 20. Ya, udah kebayang. Iya. Ya itu deh sekilas tentang ilmu roh. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita tutup pertanyaan yang ini. Semoga pemirsa mendapatkan manfaat dari percakapan tersebut. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa turunnya malaikat muqarrabin merupakan sebuah pertolongan dari Allah? Mengapa? Sebab Allah itu maha adil. Manusia itu kalau misalnya berbuat baik, nanti di kehidupan selanjutnya bakal dapat perbuatan baik juga. Kalau berbuat buruk, iya, itu udah ditentukan semenjak sebelum alam semesta. Ketika alam semesta ini diciptakan, duar gitu, udah dibikin hukum kayak gitu roh itu. Jadi kalau misalnya rohnya pertama hidupnya baik, habis itu ketika hidup selanjutnya dia bakal dibaikin juga sama orang. Itu udah dibikin programnya seperti itu dari awal. Nah, makanya kalau misalnya kita dikendalikan nafsu, habis berbuat jahat, itu sebenarnya kita sedang menyakiti diri sendiri. Iya, karena pada suatu saat nanti, entah di masa lalu atau di masa depan, kita akan menjadi korban pesakitan tadi, jahat tadi. Makanya. Kemudian, ketika seorang manusia melakukan perbuatan yang mulia, tapi kalau misalnya hanya untuk minta puji, kayak tadi, supaya dipuji sama bu guru, atau supaya teman-temannya bilang dia pintar, Kila pintar, nah itu meskipun Kila baik, bantu orang, atau belajar dengan pintar,
itu nggak bakal ada nilainya di depan Allah. Manusia kalau misalnya terbiasa mengutamakan penilaian sesamanya daripada Allah, akibatnya fitrahnya nggak bisa tambah besar, mentok jadi bayi atau anak PK. Jadinya apa akibatnya? Ya ketika kita dilahirkan kembali, masih jadi bayi, hidup lagi, masih bayi lagi, mati, bisa dilahirkan kembali, bayi lagi, kan muter-muter gitu terus. Kapan sampai kapan mau kayak gitu? Nah makanya malaikat muqarrabin turun supaya manusia nggak seperti itu, muter-muter terus, numpuk karma. Soalnya kalau misalnya kita berbuat jahat sekali, itu berarti di kehidupan selanjutnya kita akan mengalami perbuatan jahat yang sama sampai kita ikhlas menerimanya. Jadi kalau misalnya kita di kehidupan selanjutnya kita nggak ikhlas menerimanya, kehidupan selanjutnya lagi, yang ketiga bakal nerima kejahatan tadi lagi, kehidupan keempatnya bakal nerima kejahatan tadi lagi sampai kita ikhlas. Bayangin, itu adalah program yang udah dibuat dari Allah dari awal, dari alam semesta ini ketika diciptakan. Cuman kan manusia kan umurnya pendek, jadi nggak ngerasa kan. Dan reinkarnasi yang beneran baru dimulai setelah 9 September 99. Iya. Tapi Omai salah, Bunda mah sebelum itulah pasti. Ya kan bukan setelah itu, Omai baru sadar. Jadi beda. Iya, kebayang. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada malaikat muqarrabin, manusia bakal lahir terus, mati, lahir gitu terus. Numpuk penderitaan dan kesengsaraan. Makanya malaikat muqarrabin membantu masuk ke dalam hati manusia, habis itu mau bantu bersihin dari nafsu tadi, itu adalah pertolongan dari Allah. Dan ketidakmampuan kita yang tadi untuk kembang itu bersumber dari 3 tadi nafsu. Rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Itu harus kita hafalin tuh. Ya, kebayang? Udah gak ada pertanyaan? Aku masih bingung yang sama 99 itu. Oh masih bingung soal itu? Ya kenapa sayang? Nggak, maksudnya 99 itu. Itu cuman masalah tanggal aja deh. Jadi kan ada keempat Muhammad sama Jibril. Ini lagi bertanding nih. Ada kepentingan sendiri-sendiri. Kebayang? Lagi berperang lah, main catur lah. Oh oke. Ya. Jibril pengennya ke sana, keempat Muhammad pengennya ke sini. Ya. Iya. Nah, mereka persyaratan supaya bisa mulai bertanding ini itu adalah semua fitrahnya harus turun dari sana. Ya suka-suka mereka lah kapan turunnya selesainya. Kalau misalnya, wah masih banyak nih, yaudah kalau gitu dibikin manusianya supaya lahir banyak, supaya cepet turun ke sana. Oh udah kebanyakan, yaudah kalau gitu di stop di sini, bikin manusianya jangan melahirkan lagi. Kan biar gampang bagi mereka, bisa dipasin suka-suka mereka tanggalnya berapa. Itu aja maksudnya. Jadi itu bukan tanggal yang spesial yang berdasarkan apa-apa, enggak. Ya mereka menentukan tanggal segitu, ya udah mereka jadinya diatur supaya tanggal segitu. Bisa dipercepat kan. Kalau misalnya negaranya makmur, otomatis kan anak rakyatnya bakal bikin anak yang banyak. Katakanlah, maksudnya zaman dulu ya, kalau zaman sekarang ketika banyak duit malah malas bikin anak. Nah, itu juga diatur dari sananya. Dari keempat Muhammad. Dan sekarang yang ngatur-ngatur kayak gitu adalah malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Secara nggak kelihatan, kita nggak bakal bisa ngelihat pengaruh mereka. Kita bisa sih ngelihat pengaruh mereka kalau misalnya belajar ilmu kebenaran. Tapi nggak bakal dilihat pakai mata, harus pakai ilmu roh. Ya masih beda, jangan dibahas. Spesial. Iya. Udah kebahas sampai sini? Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya yang nggak ngerti, nggak apa-apa. Omai jelasin sampai kita ngerti, karena ini adalah jelasin sampai aku ngerti dong. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya itu deh. Jadi fitrah itu yang bisa memberikan roh kita itu bahwa tujuan hidup kita itu adalah itu sekolah. Kita terus tumbuh berkembang di sini. Jangan sampai yang enak-enak aja, yang buat jasmani kita aja yang kita urusin. Duitnya banyak, makannya enak, bisa pergi jalan-jalan kemana-mana. Tapi nggak ada manfaat sesamanya.
Iya, kalau kayak gitu kan nggak bisa tumbuh fitrah kita. Kalau misalnya nggak 8 fondasi tadi, harus bermanfaat buat pribadi, sesama, lahir, batin, sadar, tabah sabar, sampai niatnya karena Allah semata. Kalau nggak dilaksanakan semuanya, roh kita nggak bakal tambah gede, tambah dewasa. Dan kita bakal numpuk terus kan karmanya. Katakanlah di kehidupan pertama kita hidupnya masih lumayan baik lah. Karena kita jadi orang yang nggak begitu kaya, nggak begitu berkuasa. Otomatis kan nggak bakal berbuat jahat sama orang lain kan, kebanyakan kemungkinan nggak gampang. Tapi kehidupan keduanya kita jadi orang yang berkuasa. Wow, kita jadi gampang banget untuk menzalimi orang lain. Bisa berikutnya lagi ya otomatis kita bakal dizolimi sebagaimana kita menzalimi di kehidupan kedua. Bisa kehidupan berikutnya harus ngalami terus sampai kapan? Sampai-sampai jangan-jangan kita dari lahir sampai mati isinya cuma penderitaan sama kesengsaraan doang gara-gara numpuk tadi. Gawat kan? Bisa kebayang tuh dia, katakanlah kan banyak di film-film tentang masa depan yang kita hidup di planet yang sangat menderita kan? Untuk cari makan aja susah. Ya begitulah nasib orang yang nggak mau belajar ilmu kebenaran dan bisa naikin levelnya. Pada satu titik bisa-bisa segala macam untuk nyari makan aja harus melawan monster banyak banget di planet yang di luar sana yang masih serem banget. Kebayang? Ya itu bakal kejadian. Makanya film-film seperti itu juga termasuk yang dilewatkan malaikat muqarrabin nantinya, atau sebelumnya keempat Muhammad lewat situ ngajarin manusianya. Makanya ilmu kebenaran, ilmu roh ini bisa ngambil ilmu dari situ juga. Makanya Om Mai suka nonton film, baca cerita, novel dan sebagainya, itu kan juga dapat ilmu juga dari situ ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ya udah, untuk sementara kita tutup dulu pertanyaan yang pada kali ini. Yang tadi apa pertanyaannya? Mengapa malaikat muqarrabin merupakan pertolongan dari Allah ya? Jadi kan kalau misalnya di rata-rata agama macam-macam, Kristen misalnya, itu kabarnya, gosipnya itu adalah bakal ada turun penyelamat deh. Tapi orang ngebayangnya itu manusia, sosok manusia yang kemudian langsung menyelamatkan semua rakyatnya, semua pengikutnya. Gak bisa sayangnya. Makanya yang benar tuh adalah penolongnya adalah malaikat muqarrabin yang bantu kita dari dalam, ngajarin kita ilmu roh dalam kehidupan sehari-hari. Oh, tapi ada syaratnya. Iyalah, tadi kan ada visi dan misinya. Ya karena ribet, emang ribet banget ilmunya. Nggak bisa sekedar ada satu orang yang hebat, terus semua orang langsung lulus, enak banget. Iya, nggak adil dong kalau gitu, berarti kan Allah nggak adil. Padahal kan Allah maha adil. Iya. Nggak adil, iya. Iya kayak gitu. Makanya jadi kalau ada pemirsa yang masih ngarepin kayak gitu, yang penolong manusia habis itu semua orang masalah langsung beres, ya jangan deh, dihapus jauh-jauh. Ya, ini kalau kalian di sekolah bu gurunya ngajarin kayak gitu, iya-iyain aja, nggak usah diajak berantem ya. Soalnya kalau kalian mau ngejelasin kayak gini repot kan. Om Maya harus belajar bertahun-tahun supaya bisa ngomong kayak Kila sekarang kayak sini. Iya. Oke. Kita tutup pertanyaan kali ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan ilmu Allah yang dilewatkan Rasul manusia dengan Rasul malaikat? Jadi gini deh. Rasul manusia dan Rasul malaikat. Iya kan, jadi kan kalau misalnya di sekolah kan diajarin ada Nabi 25 itu yang wajib diimani itu. Iya. Iya. Banyak kan orang kan langsung meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi Rasul manusia. Makanya setelah itu kalau misalnya ada orang yang Nabi, ngaku-ngaku sebagai Nabi, langsung dibunuh biasanya. Oh apa? Mengaku sebagai Nabi langsung dibunuh. Iya kayak gitu. Iya nggak salah. Sebab Rasulnya setelah Nabi Muhammad yang terakhir itu adalah Rasulnya malaikat, bukan manusia lagi. Itu ada di surat Al-Hajj ayat 75. Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Iya, jadi dulu di awal-awal ilmu kebenaran itu banyak yang nggak percaya itu, kata Rasulnya mana apa gimana, nggak mungkin ada Rasul lagi terakhir Nabi Muhammad. Jadi mereka harus membatasi ilmu Allah nih, bahwa setelah Nabi Muhammad udah nggak mungkin lagi ada yang lebih hebat ilmunya. Lah, emangnya mereka siapa? Allah. Bisa batas-batasin ilmu Allah kayak gitu. Iya kan? Katanya ilmu Allah tidak terhingga, tapi kenapa kok dibatasin seperti itu?
Iya, nah itu kalau misal logika semacam itu, manusia itu bisa bersih dari nafsu tuh bisa ngerti itu salah. Kalau manusia punya kesadaran, ketabahan, kesabaran, otomatis bisa menyetop pemikiran semacam itu masuk dalam hatinya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa Rasul malaikat itu berbeda sama manusia? Lihat gambar ini lagi. Rasul manusia itu ngajarnya dari luar ke dalam. Masalahnya ketika proses yang luar dari dalam ini ketika masuk ke dalam hati kan otomatis lewat nafsu dulu. Oh iya. Jadi bakal dibiasin sama nafsu. Kayak tadi misalnya, Kila di sekolah itu harus menghormati bu guru. Iya, Kila melaksanakannya. Tapi karena dibiaskan oleh nafsu, bukan sekedar menghormati guru lagi. Kila harus pamer ke temen dong, pinter. Kila harus bikin bu gurunya memuji Kila dong. Nah kan jadinya meskipun secara tindakan nggak ada bedanya nih, ngepek banget di sini, bisa jadi penyakit deh kalau dibiarin terus-menerus hitam-hitam kayak gini. Itu penyakit yang bisa pada suatu saat nanti menyebabkan Kila berbuat zolim juga ke orang lain. Ke diri Kila sendiri juga bisa berbuat zolim. Tahu nggak berbuat zolim ke diri sendiri seperti apa? Misalnya Kila lagi butuh duit sendiri, Ya. tapi malah Kila kasih ke temen. Dah Kila sendiri kok dikorbankan buat teman, padahal temannya mungkin nggak butuh-butuh amat. Tapi karena terbiasa nafsu rasa minta puji, jadi Kila langsung mengorbankan segala hal buat diri sendiri, buat orang lain, meskipun Kila yang lebih membutuhkan. Kan kalau misalnya ilmu kebenaran harus bermanfaat buat pribadi, sesama lahir dan batin. Nggak bisa buat sesama doang. Itu makanya penting untuk memahami. Jadi nggak serta-merta kita mengorbankan buat orang lain tuh pasti baik. Dan nggak serta-merta kalau misalnya kita mengutamakan diri sendiri itu buruk. Harus belajar ilmu kebenaran untuk mengetahui bedanya. Seperti itu. Iya, ini problemnya. Kalau ilmu dari Rasul manusia pasti dibiaskan nafsu jadi hitam kayak gini. Itu permasalahannya. Nah, kalau Rasul malaikat, jreng. Ini ada yang putih di sini. Jadi ilmu dari Rasul manusia tadi bisa dikawal sama malaikat muqarrabin supaya begitu nyampe hati itu bisa bersih. Jadi ketika diajarin tadi bahwa Kila tuh harus menghormati orang tua, guru, Kila bakal dibimbing sama malaikat muqarrabin bahwa ada catatan dan syarat dan ketentuan berlaku di situ. Langsung dibimbing bahwa ada kalanya kita juga harus melawan orang tua kalau orang tuanya nggak benar. Ada kalanya kita harus mengalah. Ada kalanya kita harus diem aja karena mereka butuh untuk marah supaya kemarahannya bisa reda. Jadi nggak sesederhana bahwa Kila harus menghormati orang tua doang. Lebih kompleks dari itu, tergantung situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ini dikawal sama malaikat muqarrabin yang ngajarin seperti itu. Fungsinya apa? Ya tadi supaya nggak marah, yang nggak sininya bisa terekspresikan. Kan roh kan punya kebutuhan sendiri kan. Ifrit punya kebutuhan sendiri, Khidir punya kebutuhan sendiri, Adam punya sendiri, Eva sendiri. Kalau misalnya nggak kita kasih makan mereka, ya kita bakal merasakan tadi berbagai macam feeling yang nggak bakal bisa disembuhkan dengan dikasih duit, dengan kasih obat, nggak bakal bisa sembuhnya. Dan itu mengakibatkan kita pun berbuat jahat ke orang lain pada akhirnya dan ke diri sendiri juga. Makanya ini, dengan kata lain, jadi nggak peduli yang mau baca ilmu kebenaran dari agama apa, dia percaya sama Allah atau enggak aja nggak peduli, tetap bisa diajarin malaikat muqarrabin gimana caranya supaya bisa tetap bersih kayak gini. Jadi nggak harus percaya sama Allah juga bahkan. Hebat nggak malaikat muqarrabin ya? Iya seperti itu. Mana bukunya tadi? Ini dia. Ada pertanyaan? Aduh, tadi pertanyaan apa ya? Omay baca dulu ya, kita sambil mikir ya. Dalam ilmu yang diturunkan Rasul melalui manusia di zaman dulu, itu ada juga banyak orang yang bukan kita anggap sebagai nabi, tapi sebenarnya mereka lewatan dari keempat Muhammad juga. Kan di Nur Muhammad video diajarin kan bahwa sebelum malaikat muqarrabin diturunkan, Jibril ngomong ke keempat Muhammad, teknologinya manusia harus dimajuin dong. Habis itu kesaktiannya harus dibersihin satu persatu. Nah, keempat Muhammad pun nurunin banyak utusan untuk melaksanakan hal itu.
Ya kayak penemu-penemu yang hebat itu, kayak Newton, Tesla dan sebagainya, itu sebenarnya utusan Allah juga. Meskipun mereka nggak nyadar, mereka diajarin dari yang nggak kelihatan, dibimbing. Sama malaikat mukarrabin. Belum, malaikat mukarrabin belum turun zaman segitu. Ya sama keempat Muhammad, ya paling sama malaikat tanda kutip sama siluman. Atau enggak sama keempat Muhammad sendiri. Anyway, kalau misalnya ya tadi permasalahannya, kalau misalnya disampaikan dari luar tadi kan pasti dibiaskan sama nafsu kan. Makanya setiap kali ada kemajuan teknologi pun yang dari luar gini pasti dimanfaatkannya buat hal-hal yang nggak bermanfaat. Kayak misalnya teknologi nuklir dipakai buat malah buat bom. Ya buat ini saling ancam-ancaman. Kayak misalnya waktu itu temukan gimana cara bikin api dari nol, malah dipakai buat tembak bunuh-bunuhan pakai peluru. Dor. Kalau manusianya udah dikendalikan sama fitrah, mereka bisa nyetop sebelum kejadian. Nggak bakal kayak gitu justru. Itu contohnya ini, ketika ilmu rasul manusia dibiaskan sama nafsu, ya kayak gitu contohnya juga. Bukan cuma sekedar ilmu kayak agama doang. Bayang? Oh iya Om. Iya, kenapa? Jadi yang apa sih kan buat yang api itu yang kayak tembakan itu. Mesiu, bubuk mesiu, kenapa? Itu kan nggak ada manfaatnya. Ada banyak manfaatnya. Ada banyak manfaatnya. Iya. Itu banyak banget teknologinya. Tapi omanya detailnya nggak tahu ya. Tanya AI kali ya. Tanya ChatGPT. Iya bisa. Jadi semua tuh ada manfaatnya. Cuman tergantung manusia juga. Manfaatkannya buat apa. Kan yang punya roh manusia. Jadi manusia lah yang harus bertanggung jawab. Dan niatnya. Iya niatnya. Masalahnya adalah kan ada banyak banget manusia. Katakanlah 2 orang dia tahu bahwa itu nggak bermanfaat, makanya nggak dikejar seperti itu. Tapi kan sisanya bisa aja yang dikuasai kendalikan nafsu nggak peduli. Selalu gitu kasusnya pasti. Kayak yang dari kematian itu ya, kehidupan dan kematian itu. Dikasih kesaktian malah saling bunuh anak-anaknya Muhammad. Mau jago-jagoan siapa yang paling sakti. Iya kan? Nah itu gara-gara nafsu. Seharusnya kalau misalnya mereka dikendalikan fitrah, mereka tahu oke, ini adalah fungsinya supaya kita bisa bertahan hidup. Jangan dipakai buat berantem, buat pamer-pameran. Untuk menentukan siapa yang paling sakti. Harusnya dibilangin itu. Ya kayak gitu nggak bisa dibilangin, kan ada nafsu. Ini dari dalam sini pasti bakal bawanya kayak gitu selalu. Ya justru itu bahayanya. Ini kan nggak kelihatan ini di dalam hati manusia, nggak kelihatan dari luar. Tapi ada selalu. Omai masih punya, Ama masih punya, Kila pasti punya. Bahkan setelah besok-besok lahir kembali masih punya. Jadi maksimal itu kita bisa mengendalikannya, Dek. Nggak bisa dimusnahkan, ini selalu ada dari bagian dari diri kita. Makanya Muhammad itu, keempat Muhammad itu kaget melihat mereka itu ya. Iya. Asalnya dari situ. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Omai lanjutin ya. Jadi problemnya dengan ilmu rasul manusia ini yang dibiaskan nafsu, yang ini hitam ini, itu alasannya salah satunya adalah konslet antara hubungan sesama manusia yang tadi sama hubungan dengan Allah. Ini dicampur-campur. Campur-campur. Iya, jadi kayak misalnya diajarin bahwa manusia itu harus menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Terus orang yang agama Islam langsung lihat, oh itu nyembah agamanya beda, berarti ini melanggar perintah Allah dong. Yuk kita bunuh. Gitu deh. Itu maksudnya konslet dari hubungan yang sesama manusia sama ini. Kalau yang benar, yang sejajar habis tengahnya lumah adalah, oh ya berarti dia cara untuk menyembah sama Allahnya berbeda aja. Ya. Iya. Kita rehat dulu soalnya ada azan. Ya, kita lanjutkan. Dengan kata lain, Rasul dari manusia hanya mampu memberikan ilmunya sebatas rasa akal, pikir atau jasad manusia.
tapi selalu gagal untuk lepas dari kendali nafsu sehingga tindakannya mengutamakan penilaian sesama manusia daripada kemurnian niat di hadapan Allah. Ini berlaku dengan semua ilmu-ilmu semacam agama, tradisi, kepercayaan, keyakinan, penjalanan hidup. Makanya itu semua dikatakan sebagai ilmu kebaikan karena baik bagi manusia tapi belum benar di hadapan Allah. Sebaliknya, Rasul berupa malaikat membantu manusia, membantu fitrah manusia dari dalam. Makanya supaya sejajar tidak bersentuhan tadi, paralel. Dengan cara ini, bagian kita yang di luar tadi, yang akal, rasa, pikir, semuanya ini dikendalikan oleh fitrah. Yang sebelumnya nafsu kan berarti yang ini luar mengendalikan yang dalam. Tapi kalau misalnya dengan malaikat muqarrabin, yang dalam yang mengendalikan yang luar. Itu baru manusia bisa benar-benar mulia di hadapan Allah. Selama hatinya dikendalikan sama yang luar, nggak bakal bisa. Dengan cara seperti inilah manusia itu bisa membersihkan hatinya sehingga pas wafat kita punya nilai yang diterima oleh Allah, kita punya ibadah yang diterima oleh Allah kalau kata-kata agama Islamnya gitu. Artinya fitrah kita bisa tumbuh makin gede. Itulah ilmu kebenaran, ilmu yang mengutamakan hubungan dengan Allah daripada hubungan sesama manusia. Berbeda dengan ilmu kebaikan, ilmu kebenaran tidak mencari pengikut. Nah ini perbedaan utamanya deh. Kalau agama-agama lain pasti mencari pengikut, kalau ini enggak. Sifat ilmu kebenaran itu bebas, nggak ada paksaan. Jadi nggak ada yang namanya maksa orang supaya kamu harus ikut ilmu kebenaran, nggak ada. Karena kita udah menyadari dari ilmu roh ini bahwa petunjuk bagi manusia itu merupakan haknya Allah, bukan hak kita untuk maksain supaya orang mau percaya, mau melaksanakan ilmu kebenaran. Dan tingkat keimanan setiap individu manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya manusianya masih levelnya TK, ya nggak bisa dipaksain untuk belajar ilmu kebenaran level 4 SD. Mumet lah. Ya. Nah itu juga karena kodrat irodat manusia nasibnya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita ngajarin Kila sebagai anak kelas 5 SD kan bakal beda. Kalau misalnya omanya ngomong sama orang yang udah tua, cara pemahamannya juga beda-beda, ya kan? Nah itu makanya nggak bisa dipaksakan. Berbeda dengan Rasul manusia, malaikat muqarrabin sudah memiliki ilmu dan menyadari bahwa enak atau tidaknya kehidupan manusia dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri, bukan oleh utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan. Ini adalah kepentingan manusia. Malaikat muqarrabin nggak butuh apa-apa dari manusia. Jadi malaikat muqarrabin nggak butuh pengikut. Jadi kalau misalnya Kila belajar ilmu kebenaran, jangan dipaksain ke teman-temannya ya. Iya. Manusia yang sudah memahami dan mampu melaksanakan ilmu kebenaran akan menyadari bahwa musuh terbesarnya adalah nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Bukan musuh yang di luar sana. Bukan temannya Kila yang nakal itu, yang selalu benci sama Kila ya. Iya. Musuhnya justru dari sini. Justru Allah itu sedang membersihkan hati Kila lewat teman Kila itu. Menguji. Iya, menguji. Seperti yang kita bahas sebelumnya, masih ingat kan? Bahwa Kila itu ada banyak nafsu rasa minta pujinya. Ya, di sekolah kan. Ya, itu sedang dibersihin sebenarnya. Ada pertanyaan? Udah selesai? Sudah. Iya. Udah banjak juga, udah berapa menit? Sejam lebih. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya nggak harus tanya sekarang, kita masih bisa membahas di episode selanjutnya, nggak masalah. Oke. Kalau begitu, sekian pemirsa episode Jelasin Aku Sampai Ngerti Dong kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.